Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman kelas 25D. Ini kan kami di sini berdiri untuk memaparkan materi hasil diskusi kami terkait teori belajar kognitivisme menurut Lev Vygotsky dan Jeremy Brodeur. Ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hadi Robli Zamani dengan NIM akhir 088. Saya Fiorita Priscilla Yudi dengan NIM akhir 065. Next slide. Langsung saja kepada pemaparan terkait teori belajar kognitivisme. Di sini terdapat pengertian dari beberapa ahli, di mana yang pertama ada Suyatno Johani dan Susilowati. Kognitif berarti kegiatan individu dalam meningkatkan hubungan, mengukur dan mengkaji suatu peristiwa guna memperoleh pengetahuan. Kognisi adalah aktivitas individu dalam mengenai dunianya, bukan entitas masing. Lanjut dari teori ahli yang kedua, Wisman. Teori belajar kognitif adalah kegiatan mental yang bersifat sadar dapat mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental berupa sikap, kepercayaan, dan pengalaman semua faktor yang menentukan perilaku seseorang. Dan selanjutnya yaitu Arsyad. Kognitivisme adalah keyakinan bahwa perilaku itu dapat dipahami hanya melalui bagaimana individu tersebut berpikir. Tidak merupakan proses mental, bukan alasan untuk mengabaikannya, melainkan tantangan untuk mengembangkan metode pengumpulan yang lebih canggih. Terakhir yakni Firmansyah. Belajar adalah aktivitas mental seseorang dalam memproses apa yang diamati. Struktur mental individu berkembang selaras dengan tahapan perkembangan kognitifnya. Dari sumber ahli yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori kognitivisme ini memiliki poin inti, yaitu proses berpikir, proses memahami, dan proses menyalurkan menjadi aktivitas-aktivitas yang dipaparkan, yang diolah oleh otak sendiri, terutama dalam proses pembelajaran. Gak kelihatan. Lanjut, ya ini konsep Iya, buat Arano. Oh iya, terima kasih. Lanjut ke konsep dasar dan prinsip utama kognitivisme. Yang pertama yaitu pembelajar sebagai pemproses informasi aktif. Kognitivisme menolak pandangan tabula rasa, menekankan bahwa pembelajar dipandang sebagai partisipan yang sangat aktif dalam proses belajar. Mereka secara aktif menerima, memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan. Jadi misal bahwasanya anak apabila mendapatkan ilmu baru itu otaknya secara otomatis berpikir apabila informasi yang diterima atau materi yang diterima, otaknya mengolah informasi dengan mengaitkan pengalaman sebelumnya guna
sebagai proses belajar. Yang kedua yaitu pentingnya struktur mental atau skemata. Pengetahuan terorganisasi dalam struktur kognitif yang disebut skemata, yakni paket informasi yang saling berhubungan. Belajar terjadi ketika skemata yang sudah dimodifikasi melalui asimilasi atau akomodasi berdasarkan pengalaman baru. Dari contoh yang pertama bisa dikaitkan bahwasanya kognitivisme ini berperan dalam mengolah, intinya mengolah proses berpikir. Jadi seperti itu. Nanti yang ketiga, memori sebagai sistem pemrosesan. Memori adalah sistem dinamis dengan 3 komponen: memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Dari memori sensorik itu biasa didapatkan melalui indera, lalu digeser ke memori jangka pendek untuk diolah. Maksudnya proses pemrosesan dalam memori itu sendiri, jatuh tepatnya di memori jangka pendek. Terus apabila pemrosesan itu berjalan baik atau ketika pemrosesan itu dilakukan dengan baik, maka memori yang diteruskan itu memori jangka panjangnya. Lanjut, yang keempat, peran pengetahuan awal. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh apa yang telah diketahui oleh pembelajar. Pengetahuan awal berfungsi sebagai kerangka untuk mengasimilasi informasi baru. Mulai dari mana pembelajar berada adalah inti dari kognitivisme. Lanjut, yaitu metakognisi. Kemampuan berpikir tentang berpikir, kesadaran dan pengaturan terhadap proses kognitif diri sendiri. Sebagai pengetahuan tentang cara menghafal fakta dengan cepat atau mengadopsi strategi untuk memahami materi baru yang kompleks. Kemudian ada transfer belajar. Transfer belajar terjadi sebagai fungsi dari bagaimana informasi disimpan dalam memori. Pemahaman terdiri dari basis pengetahuan dalam bentuk aturan, konsep, dan diskriminasi. Dari semua proses awal ketika pemrosesan dari otak memproses informasi, lalu dilanjut dengan transfer belajar. Itu bisa berupa belajar dengan aktivitas, sehingga transfer belajar itu bisa diterapkan. Next. Kelebihan dan kekurangan teori. Yang pertama, beragam mampu menjelaskan fenomena pada singkat ini seperti pemecahan kesalahan dan kreativitas yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Yang kedua, integrasi fungsional prinsip seperti praktis masalah terbukti secara empiris meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, berfokus pada pembelajaran aktif, menempatkan teknologi pembelajar sebagai subjek aktif dalam astronomi, tanggung jawab, dan pengembangan strategi belajar, teknologi pendidikan. Yang pertama adalah kognitif, mendorong dan mengkomunikasi pembelajaran antar muka pengguna dan sistem tutorial kekurangan. Pertama, kurang memperhatikan aspek estetik dan sosial. Beberapa aliran kognitivisme tradisional terlalu fokus pada topik. Yang kedua, sulit diamati secara langsung. Proses
kognitif, internal bersifat laten. Yang ketiga, metafora penggunaan berantas. Model pemrosesan informasi menganggap video sebagai konflik karena terlalu mekanistik. Yang terakhir, kompleksitas implementasi. Menerapkan teknik-tekniknya secara efektif seperti mengidentifikasi ide. Setiap siswa atau merasa tekanan video, pengalaman dan masalah eksploratif. Kurang lagi aja nanti. Teori belajar kognitif menurut Steph menekankan bahwa belajar pada tingkatnya adalah proses pemikiran. Pemikiran memiliki asal-usul sosial dan secara melakukan peran kritis dalam pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kedua, bahasa sebagai alat mediasi. Bahasa adalah alat psikologis paling kuat. Melalui bahasa individu tidak hanya berkomunikasi tetapi juga membimbing proses berpikir sendiri. Pentingnya 6 prinsip dalam perkembangan berpikir. Yang pertama, terhubungnya anak-anak dengan orang dewasa dalam proses formal maupun non formal. Yang kedua, peran budaya sangat penting bagi anak sebagai upaya meningkatkan aspek kognitif. Yang ketiga, meningkatkan kognitif anak dipengaruhi oleh penguasaan bahasa. Yang keempat, proses perkembangan mental yang optimal terjadi ketika anak terlibat dalam aktivitas sosial. Yang kelima, kesempurnaan cara berpikir tergantung pada kematangan hubungan sosial anak. Yang terakhir, kemampuan anak menyelesaikan tugas secara optimal atau ketika tugas yang diberikan memimpin dengan yang sesuai. DD adalah cara kemampuan anak saat ini dan kemampuan yang bisa dengan bantuan. Contoh, yang pertama, anak belum bisa berbicara menghidupkan benda dengan bantuan gambar visual dan alat duit. Anak bisa memiliki yang menunjukkan. Yang kedua, anak tunarungu belum paham kosakata baru dengan bantuan bahasa isyarat atau gambar. Anak bisa memahami arti kata. Scaffolding merupakan bentuk penerapan teori panduan dalam membangun proses belajar terutama bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitivisme menurut Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa belajar bukan hanya sekedar mendengarkan atau menerima informasi dari guru, tetapi proses aktif di mana seseorang memahami materi melalui pengalaman dan penemuan. Nah, jadi siswa akan lebih paham jika mereka itu terlibat langsung, mencoba, lalu mengekspresikan, menemukan konsep sendiri. Ini yang disebut discovery learning. Lalu kayak misalnya ya, seseorang siswa itu lebih mudah memahami konsep kalau dia itu coba langsung dan praktek langsung, bukan cuma baca teori aja. Nah, Bruner juga mengenalkan kurikulum spiral.
Jadi materi ini itu dikenalkan dari dasar dulu, lalu diulang lagi di tingkat berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam. Jadi belajarnya itu bertahap, nggak langsung ke tingkat sulit. Selain itu, Bunda menjelaskan 3 tahap belajar. Yang pertama ada N aktif, yaitu belajar melalui tindakan langsung. Contohnya ini anak memahami konsep. Contohnya bulat dengan cara memegang atau merasakan bola. Jadi ada langsung bentuknya di depan anaknya itu tadi. Lalu yang kedua ada efek kode, yaitu berbasis gambar mental. Contohnya anak memahami bulat dengan melihat gambar lingkaran, melihat gambar visualnya. Lalu ada simbolik mode berbasis bahasa dan simbol. Contohnya anak memahami bulat melalui kata lingkaran atau simbol O tanpa menyentuh objek fisik. Next slide. Jadi ini slide berikutnya implementasi teori Jerome Bruner dalam pelajaran dan pada anak ABK. Teori Bruner ini sangat cocok untuk diterapkan dalam pendidikan, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena nggak semua anak bisa langsung memahami konsep abstrak. Banyak yang perlu belajar dari pengalaman nyata terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu 3 tahap belajar yang slide tadi. Contohnya, ketika mengajarkan bentuk atau angka pada anak ABK, guru itu sebaiknya nggak langsung memberikan tulisan di buku. Mulai dulu dengan benda konkret seperti balok, kancing, atau gambar. Setelah anak itu paham, barulah dikenalin simbol seperti angka dan huruf. Nah, belajar kayak gini itu membuat anak berkebutuhan khusus jadi merasa nggak seberapa terbebani karena mereka membangun pemahaman sendiri sedikit demi sedikit. Next slide. Sebelum kita membacakan kesimpulan, apakah ada tambahan? Ya guys, yang Gini kan nggak tanya? Aku sih. 2 pertanyaan. Dari sini dulu ini nggak kelihatan. ulang. Ulang ya. Oh ini 1. Yang ini. Udah. Tadi kan dari 2 pendekatan itu mana yang paling efektif untuk anak Di bangku sebelah mohon belum. Udah. Dia 1, 2, belum. turun dulu. Desa ini. Aku enak lu. Kamu gak dulu. Coba 1, 2, 3. Cepet aku. 3 ada yang lihat kau Juwita. Jadi mau tanyakan tadi dari Nabi Goska ini kan menjelaskan lebih ke kognitif itu terbentuk dari interaksi sosial. Nah, bagaimana jika anaknya tumbuh di tempat yang interaksi sosial itu minim? Terus bagaimana juga teori ini menjelaskan kan ada anak itu yang lebih suka belajar mandiri gitu, mengulik-ngulik sendiri. Ngomong pelan-pelan. Pelan-pelan makanya. Saya suka sama kayak Langsung Ya. langsung. Bagaimana? Kan teori Nabi Goska menekankan ke Kognitif. sosialnya kan dari interaksi sosial. Terus anak ini misal hidup di lingkungan yang interaksi sosialnya itu minim. Terus bagaimana juga teori ini, apakah anak itu akan tertinggal atau bagaimana? Terus bagaimana teori ini juga menjelaskan anak kalau kan ada anak yang belajar itu lebih dari lebih mandiri gitu, dari buku, pelajari sendiri sekarang yang bingung diulik-ulik daripada tanya-tanya ke temennya. Kalau sendiri terlalu panjang. Masalahnya kalau disampaikan itu bagaimana apabila itu minim apa namanya
minim sosial. Nah itu bisa dijawab sama sampean terkait belajar sendiri, belajar mandiri dari buku itu. Jawabannya. Mohon maaf. Jelas tanya kedua ya, Be? Itu sangat. Enggak ada, tidak ada. Pertanyaanku cuma yang apakah anak itu tertinggal atau enggak itu aja ta. Harusnya. Aku ada Bagaimana anak ini? Janganlah. Bagaimana teori ini menjelaskan apa ya? Kalau anak itu lebih suka belajar mandiri gitu daripada Dia tanya kenapa anak itu suka lebih belajar mandiri kan? ya. Itu kebanding itu nyamannya dia belajar mandiri. Iya, benar. Kan ini kan namanya kan teori dari ini kan lebih menekankan ke sosial. Maksudnya itu menekankan enggak ada secara interaksi itu kan dia lebih cara belajarnya sendiri. Kau udah dijawab sih. Vicky izin bantu menjawab kok. Aku kan pertanyaan lah, soalnya dulu. Maaf, sebentar. Kita ke pandangan pribadi seseorang. Gimana? Jadi saya Ya tanya-tanya tadi loh ya. Bapak. Bagaimana kalau teori Tanya aku ya. ada sosial, terus sosialnya ini minim gitu di lingkungannya. Terus apakah anaknya akan tertinggal apa Iya, bagaimana? udah berarti kan di situ tadi. Iya kan sudah. Ya udah. Baik, Kita belajar sekian dari partisipasi teman-teman. Dengan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mohon didengarkan ke yang mau kasih tanggapan